Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Vicky Fendi. Kali ini kita sudah tiba pada tatap muka ke-13 dan membahas bab 15. Bab 15 akan membahas tentang investasi dan akuntansi nilai wajar atau fair value accounting. Buku yang saya gunakan seperti biasa adalah buku Warren Rietvendakek edisi ke-27. Jadi, kalau dua pertemuan sebelumnya, kita lebih membahas bagaimana perusahaan menerbitkan surat utang. Jadi, perusahaan membutuhkan dana, sehingga dia menerbitkan surat hutang berupa obligasi, atau dia menerbitkan saham untuk dijual. Jadi, dua tatap muka sebelumnya membahas bagaimana perusahaan memperoleh dana. Nah, pada tatap muka kali ini kita akan membahas bagaimana perusahaan menginvestasikan dana, menginvestasikan kelebihan kas yang dimiliki. Jadi bertolak belakang ya. Kalau dua tatap muka sebelumnya kita membahas dari sisi penjual surat berharga, baik obligasi maupun saham. Nah, kali ini kita akan membahas dari sisi pembeli surat berharga, baik itu obligasi maupun saham. Jadi, garis besar pembahasan kita ada 3 ya. Jadi, bagaimana perusahaan yang memiliki kelebihan kas, kemudian dia menginvestasikan kas tersebut dalam obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Kemudian akuntansi yang untuk mencatat bagaimana perusahaan yang memiliki kelebihan kas dia berinvestasi untuk membeli saham yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Di sini ada 2 metode yang akan kita gunakan untuk investasi saham. Untuk investasi obligasi hanya 1 metode ya. Untuk investasi saham ada 2, yaitu metode biaya atau cost method dan metode ekuitas, equity method. Dan terakhir kita akan membahas tentang penilaian dan pelaporan investasi. Saya tidak akan menjelaskan menggunakan slide, tapi saya sudah membuat rangkuman materi berupa Excel, jadi kita akan bahas Excel. Pertama kita membahas investasi pada obligasi. Ya. Pertama kita buat asumsi, tanggal pembelian obligasinya adalah tanggal 1 Januari 2020. Obligasi tersebut memberikan bunga bagi si pembeli obligasi, yaitu tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Jadi setahun dapat bunga 20 kali. Nah, perusahaan, anggaplah ini perusahaan A, dia membeli obligasi perusahaan B pada tanggal 1 Januari 2020. Nilai obligasi yang dibeli itu adalah $18.000. Adapun bunganya adalah 6% per tahun. Jadi 6% per tahun. Jadi per bulan adalah 0,5%. Dan ketika nanti mendekat dan setelah beberapa lama dipegang, obligasi tersebut dijual 98% dari harga awal. Berarti ini jual rugi. Mari kita kupas satu-satu jurnalnya. Bagaimana jurnal ketika perusahaan A membeli obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan B? Karena nilai obligasinya 18.000, maka kita akan mencatat investasi obligasi pada kas ya. Jadi investasi pada kas nilainya 18.000. Kemudian ketika perusahaan mendapatkan bunga pertama kali. Nah, ini bunga pertama kali akan diperoleh 30 Juni. 30 Juni bunganya 6%. 6% ini untuk 1 tahun. Berarti kalau setengah tahun, 6 bulan berarti ya kita bagi 2, berarti 3%. 3% kali 18.000 kita akan mendapatkan angka 540, atau kita buat seperti ini. Jadi pokok obligasi dikalikan suku bunga 6% dikali 6 bulan dibagi 12 bulan. Sehingga kita mendapatkan kas 540 dari pendapatan bunga. Jadi interest revenue. Itu adalah pendapatan bunga. Jadi jurnalnya kas pada pendapatan bunga. Kemudian pada penerimaan bunga yang kedua pada tanggal 31 Desember,
Jurnalnya sama dan nominalnya sama, jadi 540 dan kas pada pendapatan bunga, tapi 31 Desember. Dan setelah lewat 31 Desember, katakanlah ternyata perusahaan menjual obligasi yang sebelumnya sudah dibeli. Dia jual, harganya turun ya. Harganya turun, harganya turun 2%, sehingga dijual 98 dari harga awal. Jadi berarti kita ngitungnya 98% ya, dikali 18.000, sehingga kita mendapatkan angka seperti ini. Jadi 18.000 dikali 98%, sehingga obligasi yang dulu dibeli 18.000 ketika dijual, perusahaan A akan mendapatkan uang 17.640. Dengan demikian, perusahaan A itu mengalami rugi dari penjualan investasi obligasi senilai 360. Untuk sisi kreditnya, investasi yang semula kita debit di sisi pada saat beli, ya kita kreditkan. Kemudian investasi tersebut ya hilang dari pencatatan laporan posisi keuangan. Rugi catatan di posisi debit ya. Ini adalah asumsi yang pertama. Bagaimana kalau kita buat asumsi yang kedua? Bagaimana kalau ternyata tanggal pembelian obligasinya bukan 1 Januari, tapi 1 Februari? Baik, tunggu. Nah, dengan tanggal pembayaran bunga itu tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Jadi tanggal pembayaran bunganya bukan 30 Juni dan 31 Desember, tapi 31 Juli dan 31 Januari. Nilai parinya sama, harga obligasinya 18.000, bunga 6%. Cuman ketika dijual, ini obligasinya mengalami kenaikan harga. Kenaikannya 2% dari harga awal. Biasanya obligasi ini naik tidaknya dipengaruhi oleh salah satunya adalah tingkat suku bunga. Jadi kalau perusahaan A, ini katakanlah perusahaan A, dia menerbitkan obligasi, kemudian obligasinya diterbitkan dengan harga 5%, kemudian 1 tahun kemudian suku bunga menurun, sehingga kalau dia mau menerbitkan obligasi yang baru, itu cukup dengan memberikan bunga 4,5% saja. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, harga obligasi yang lama itu akan naik. Kenapa? Karena obligasi yang lama memberikan bunga yang lebih tinggi daripada obligasi yang baru. Karena obligasi yang baru itu bisa menerbitkan bisa memberikan bunga yang lebih rendah. Dikarenakan suku bunga acuan itu sudah turun sebelumnya 5% menjadi 4,5%, sehingga bisa menerbitkan obligasi dengan suku bunga yang lebih kecil. Nah, di sini ya harganya naik, ketika mau dijual harganya naik 2%. Jadi jual 102% dari harga. Berarti ini posisinya untung ya. Bagaimana pencatatan akuntansinya? Mari kita lihat. Kita bisa lihat detail di sini. Ya, pada tanggal 1 Februari ketika perusahaan melakukan pembelian obligasi pertama kali, jurnalnya sama ya, investasi pada kas 18.000. Dan ketika pada tanggal 31 Juli menerima bunga untuk pertama kali, jurnalnya sama dengan yang kasus yang sebelumnya, yaitu kas pada pendapatan bunga nilainya adalah 540.000. Nah, tetapi ada yang berbeda. Di sini kita memiliki jurnal tambahan, yaitu jurnal penyesuaian akhir tahun. Kenapa ada jurnal penyesuaian akhir tahun? Karena perusahaan A yang sudah membeli obligasi dari perusahaan B itu sejatinya sudah memperoleh bunga selama 5 bulan, cuman belum dibayarkan. Nah, karena pembayaran bunganya 31 Januari, biar 31 Juli ke 31 Januari itu 6 bulan. Tetapi 31 Desember itu perusahaan tutup buku. Ingat, prinsip akuntansi pendapatan itu dicatat pada saat diperoleh. Nah, selama kurun waktu 31 Juli sampai 31 Desember, berarti selama 5 bulan, sebenarnya perusahaan sudah memperoleh bunga selama 5 bulan.
Cuman karena dibayarnya baru tahun depan, tanggal 31 Januari, maka kita tulis sebagai piutang bunga pada sisi debit, yaitu 450. Dari mana 450? Dari pokok obligasi 18.000 dikali suku bunga 6% dikali 5 bulan, ya, 5 bulan dari 31 Juli sampai 31 Desember dibagi 12 bulan. Nah, ketemu angka 450. Jadi bunga yang diterima oleh perusahaan A dari pembelian obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan B itu pertama adalah 540. Itu adalah bunga dari 1 Februari sampai 31 Juli dan bunga sebesar 450 dari 31 Juli sampai 31 Desember. Kemudian pada tanggal 31 Januari itu adalah tanggal pembayaran bunga. 31 Januari katakanlah, kalau ini 1 Februari 2020, ini 31 Desember 2020, ini adalah 31 Januari 2021. Maka ketika menerima pembayaran bunga, perusahaan A itu akan mencatat kas pada 540, ya. 540, 6% kali 6 bulan dibagi 12. Cuman di sini ada beda. Piutang bunganya semula kita debit 450, sekarang kita kreditkan piutang bunga di sini 450. Pendapatan bunganya adalah 90. 90 dari mana? 90 itu adalah dari 540 kurangi 450. Alias 90 ini adalah pendapatan bunga selama 1 bulan. Ya, ingat. Pak, bagaimana kalau kita tidak buat ini, langsung saja di sini salah? Kenapa? Karena kalau kita catat seluruhnya di sini, ya, katakanlah catat seluruhnya di sini, ini tidak ada. Ini salah. Kenapa? Oh, maaf, salah. Kalau misal saya buat di sini 540, ini salah. Kenapa? Karena pendapatan bunga 540 itu tidak seluruhnya diperoleh pada tahun 2021. Ingat, pendapatan bunga 540 itu adalah pendapatan bunga untuk 6 bulan. Dan 6 bulan itu terhitung mulai dari 31 Juli sampai 31 Januari. Berarti kalau sampai 31 Januari, ya berarti untuk 2021 itu hanya 1 Januari sampai 31 Januari saja, berarti hanya 1 bulan. Sehingga yang dicatat untuk 2021 itu hanya pendapatan bunga 1 bulan. Adapun pendapatan bunga yang 5 bulan itu adalah hak milik dari tahun periode buku 2020. Sehingga di 2020 kita catat, kita kembalikan ya. Sehingga di 2020 itu pendapatan bunganya 450 karena 5 bulan. Kemudian untuk 2021 itu 1 bulan 9 bulan. Ini kalau kita total, sama totalnya adalah 540. 450 tambah 9, 540. Sama dengan nominal sebelumnya. Kemudian bagaimana Pak kalau jurnalnya ketika perusahaan menjual obligasi tersebut? Nah, obligasinya dijual dengan untung ya, 102% dari harga awal. Maka ya tinggal kita kalikan 18.000 nilai dari obligasi, pokok dari obligasi dikali 102%. Perusahaan akan mendapatkan uang 18.360. Dengan keuntungan, berarti ada keuntungan gain sebesar 360. Kemudian asumsi yang ketiga, ini ada kita geser ini. Oke. Di sini bagaimana kalau tanggal pembelian obligasinya adalah tanggal 1 April, tanggal 1 April. Cuma di sini tanggal pembayaran bunganya itu sama dengan kasus yang kedua. Meskipun tanggal belinya 1 April, tapi tanggal pembayaran bunga itu adalah tanggal 31 Juli dan tanggal 31 Januari. Ya, tanggal 31 Januari. Nilai pari obligasinya sama 18.000 dan nanti ketika dijual itu dijual 95% dari, jadi ini dijual dengan kondisi rugi. Bagaimana jurnalnya? Ingat, ini tanggal pembayaran bunga adalah tanggal 31 Januari. Berarti dari 31 Januari sampai 1 April itu ada 2 bulan. Berarti perusahaan A itu membeli obligasi setelah 2 bulan membayarkan bunga kepada si pemilik obligasi yang terakhir.
Maka jurnalnya seperti apa? Mari kita bahas. Nah, jadi ketika tanggal 1 April, jurnalnya adalah sebagai berikut. Investasi obligasi 18.000, piutang bunga 180. Ingat. Kenapa ada piutang bunga? Karena obligasi tersebut sudah dipegang oleh pemilik sebelumnya selama 2 bulan. Ya. Yang kalau pemilik sebelumnya itu memegang obligasi tersebut sampai 6 bulan, pemilik akan berhak sebesar bunga untuk bunga sebesar 540. Ya, kalau seandainya dipegang sampai 31 Juli, karena terakhir 31 Januari, kalau seandainya dipegang obligasi tersebut sampai 31 Juli gak dijual, maka si pemilik sebelumnya itu berhak untuk mendapatkan bunga obligasi sebesar 540. Tapi pada tanggal 1 April, si pemilik menjual obligasi dan kita beli obligasi, berarti si pemilik itu berhak atas bunga selama 2 bulan dia pegang obligasi tersebut. Selama 2 bulan, 31 Januari ke 31 Maret, ke 28 Februari, katakanlah 1 bulan. 28 Februari ke 31 Maret atau 1 April itu 1 bulan. Berarti si pemilik berhak atas bunga selama 2 bulan. Jadi bunga atas 2 bulan tersebut yang belum diterima oleh si pemilik terakhir, si pemilik sebelumnya itu harus kita bayarkan. Itu harus kita bayarkan. Sehingga kita membayarkan pokok obligasi dan juga bunga yang menjadi hak si pemilik sebelumnya karena sudah pegang obligasi selama 2 bulan. Jurnalnya adalah investasi 18.000 dan piutang bunga. Piutang bunga 180. Dari mana 180? Dari pokok obligasi 18.000 dikali suku bunga 6% dikali 2 bulan dibagi 12 bulan. Sehingga total yang kita bayarkan itu bukan hanya pokok obligasi tetapi bunga selama 2 bulan untuk diterima oleh si pemilik sebelumnya. Nah, pada tanggal 31 Juli sesuai dengan ketentuan adalah tanggal pembayaran bunga dari si penerbit obligasi. Maka kita akan mencatat sebagai berikut. Kas 540 dari mana? Seperti biasa dari pokok kali suku bunga kali 6 bulan per 12. Kemudian piutang bunga sebelumnya kita taruh di posisi kredit dan pendapatan bunga adalah 360. Jadi dari total bunga yang diperoleh pada tanggal 31 Juli sebesar 540, sebagian diantaranya 360 itu adalah benar-benar menjadi milik perusahaan A. Tapi 180 itu sejatinya adalah milik dari pemegang obligasi sebelumnya karena dia sudah memegang obligasi selama 2 bulan. Jadi piutang bunga ini adalah kas yang kita bayarkan kepada pemilik obligasi sebelumnya. Jadi perusahaan A hanya sebenarnya meskipun dia menerima cash sebesar 540, tapi cash yang dia bayarkan untuk bunga 2 bulan adalah 180. Jadi secara neto sebenarnya bunga yang diterima karena dia beli pada pertengahan periode pembayaran bunga itu hanya memperoleh 360 atas pembayaran bunga. 360 ini kalau kita hitung setara dengan bunga selama 4 bulan ya. Jadi fair, yang pegang 2 bulan dapat bunga 2 bulan, yang pegang 4 bulan itu juga dapat bunga sebesar 4 bulan. Kemudian jurnal penyesuaian pada akhir tahun tanggal 31 Desember. Ini jurnalnya sama dengan kasus sebelumnya. Karena dari 31 Juli ke 31 Desember itu ada 5 bulan, maka kita harus membuat penghitungan pokok kali 6% kali 5 bulan dibagi 12, ketemu angka 450. Kemudian juga dengan penerimaan bunganya sama dengan yang ini. Jadi jurnalnya sama. Kas pada piutang bunga 450 debit kita kreditkan, pendapatan bunga 90. Kemudian ketika ini ada keterangan ketika dijual itu dijual 95% dari harga awal. Berarti tinggal kita tulis ya. 18.000 dikali 95%. Jadi ketika dijual perusahaan A itu mendapatkan dana
mendapatkan kas 17.100. Berarti dia menderita kerugian 900 dari penjualan obligasi. Mungkin sekian untuk investasi pada surat utang, pada obligasi. Selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan kita yang kedua, ini ya, yaitu akuntansi untuk investasi saham. Ada dua metode, mari kita bahas. Nah, ini. Pertama adalah metode biaya. Ketika perusahaan itu berinvestasi, dia membeli saham perusahaan yang lain. Katakan ini perusahaan A, dia membeli saham perusahaan C. Nah, perusahaan C. Jadi perusahaan C punya saham dibeli oleh perusahaan A. Nilai saham perusahaan C yang dibeli adalah per lembar sahamnya adalah $50. Sudah termasuk biaya broker, biaya pialang saham. Jumlah saham yang dibeli ada 2.000 lembar. Adapun total saham yang beredar pada perusahaan C itu adalah 20.000 lembar. Berarti perusahaan A itu setara dengan membeli kepemilikan saham dari perusahaan C sebesar 10%. Karena total saham yang beredar 20.000 lembar, perusahaan A membeli 2.000 lembar. Berarti ya 2.000 dibagi 20.000 setara dengan 0,1. 0,1 berarti itu adalah 10%. Nah, kalau jumlah saham yang dibeli itu kurang dari 20% dari total seluruh saham, maka perusahaan ketika mencatat pembelian saham, investasi saham, maka dia menggunakan metode biaya, cost method. Kalau dia membeli kepemilikan saham kurang dari 20% dari total seluruh saham yang beredar. Oke, di sini. Diketahui dividen per lembarnya adalah $0,4 dan ketika nanti dijual, itu dijual dengan harga 105% dari harga awal. Bagaimana jurnalnya? Berikut jurnalnya. Yaitu ketika membeli surat berharga, ketika membeli saham perusahaan C, perusahaan akan menjurnal sebagai berikut. 2.000 lembar dikali $50, maka totalnya adalah 100.000. Jadi kita menjurnal investasi saham pada kas. Jadi investasi pada kas. Ya. Kemudian ingat perusahaan yang kita investasikan itu ada kalanya dia mengumumkan bahwasanya dia akan membagikan dividen. Ingat di tatap muka sebelumnya, tatap muka ke-12 bab 13 kita belajar bahwasanya ketika perusahaan C, ya perusahaan membagikan, anggaplah ini perusahaan C, Investi, perusahaan yang kita investasikan, itu mau membagikan dividen, dia akan menentukan 3 tanggal penting, yaitu tanggal pengumuman dividen, tanggal pengumuman pembagian dividen, tanggal pencatatan penerima dividen, dan tanggal pembayaran dividen. Nah, ketika tanggal pengumuman, let's say ini kita beli sahamnya tanggal 1 Januari, tanggal 15 Mei 2020 si perusahaan C itu mengumumkan akan membagikan dividen sebesar $0,4 per lembarnya, maka tidak ada efek tertentu bagi si investor. Perusahaan A ini adalah investor. Ini adalah catatan investor. Dan bagaimana ketika tanggal pencatatan? Tidak ada jurnal. Dan terakhir ketika tanggal pembayaran. Nah, ketika tanggal pembayaran barulah kita membuat jurnal. Ingat, perusahaan membeli saham sebanyak 2.000 lembar. Dividennya adalah $0,4 per lembar. Berarti 2.000 dikali 0,4 itu adalah 800. Ya. Jadi 2.000 dikali 0,4 itu 800. Perusahaan akan mencatat sebagai berikut. Kas pada pendapatan dividen. Bukan pendapatan bunga ya. Kalau pendapatan bunga itu adalah investasi pada obligasi. Nah, investasi saham jadi pendapatan dividen. 800. Kemudian ketika nanti perusahaan menjual, maka dia akan mencatat harga pokok kali 105% karena dijualnya lebih mahal dari harga awal. Maka perusahaan ketika dia menjual saham yang dimiliki, ketika dia menjual investasi saham yang dimiliki, dia akan memperoleh, perusahaan A akan memperoleh uang 105.000. Kreditnya adalah investasi yang semula debit kita kreditkan dan juga gain atau keuntungan dari penjualan saham 5.000. Nah, oke, kita masuk ke contoh yang kedua ya.
kita menerangkan yang equity method. Bagaimana oh no. Oke, di sini par value-nya, nilai harga saham per lembarnya sama, $50. Jumlah saham yang dibeli juga sama, sebanyak 2000 lembar. Tetapi kita asumsikan sekarang jumlah saham yang beredar keseluruhan itu bukan 20 lembar, tapi 5000 lembar. Karena jumlah saham yang beredar seluruhnya adalah 5000 lembar dan perusahaan membeli 2000 lembar, berarti 2000 dibagi 5000 itu setara dengan 0,4. Berarti 0,4 itu artinya 40%. Berarti perusahaan A itu membeli 40% kepemilikan saham pada perusahaan C. Nah, karena porsi kepemilikannya lebih dari 20 tapi tidak melebihi 50, jadi antara 20 sampai 50, maka kita menggunakan equity method atau metode ekuitas. Kita tidak lagi menggunakan metode biaya karena kepemilikan ini adalah 40%. Kemudian dividen per share-nya sama $0,4. Dan perusahaan yang diinvestasikan oleh perusahaan A, yaitu perusahaan C, mengumumkan dividen sebesar 5.000. Dividen yang dibayarkan 2.000. Perusahaan C itu mengumumkan bahwasanya perusahaan C memperoleh laba selama tahun berjalan sebesar 5.000. Kemudian dividennya adalah 2.000, dijual pada 105%. Mari kita bahas jurnalnya satu-satu. Ya, jurnalnya sebagai berikut. Ketika tanggal 1 Januari perusahaan A membeli perusahaan C, saham perusahaan C 40%, maka jurnalnya sama, tidak ada perbedaan dengan metode biaya. Jadi investment pada cash, investasi pada kas. Yang berbeda pada saat net income declaration dan penerimaan dividen. Ini yang berbeda. Ini adalah perbedaan besar bagi antara metode biaya dan metode ekuitas. Nah, kita lihat. Pada tanggal 15 Mei, si investee atau perusahaan C, perusahaan yang diinvestasikan, itu mengumumkan bahwasanya perusahaan memperoleh laba berjalan selama tahun berjalan itu sebesar $5.000. $5.000. Ingat, net income-nya $5.000. Karena perusahaan A itu hanya memiliki sebesar 40% kepemilikan, maka harus kita kalikan. Total net income 5.000 dikali porsi kepemilikan 40%. Berarti itu adalah 2.000. Jadi kita akan mencatat sebagai berikut. Ya, ini 2.000. Debit, kredit 2.000. Jurnalnya apa? Investasi pada pendapatan perusahaan asosiasi. Perusahaan asosiasi itu adalah perusahaan yang dibeli kepemilikannya antara 20 sampai 50%. Jadi tadi ya, perusahaan A membeli kepemilikan saham perusahaan C 20 sampai 50% atau 40% lebih tepatnya. Berarti perusahaan C bagi perusahaan A itu disebut sebagai perusahaan asosiasi ya. Jadi laba yang diumumkan, laba yang diperoleh oleh perusahaan asosiasi, oleh perusahaan C, meskipun belum dibagikan, itu sudah langsung menambah nilai investasi bagi perusahaan A selaku investor. Jadi ingat 5.000 kali 40% yaitu 2.000 kita. Jadi laba sebesar 5.000 itu menaikkan nilai investasi perusahaan A pada perusahaan C sebesar 2.000. Jurnalnya investasi saham pada pendapatan perusahaan asosiasi. Bagaimana kalau tanggal 15 Juni sebagian dari laba tersebut kemudian dibagikan sebagai dividen? Ingat, tidak semua laba dibagikan sebagai dividen. Kita belajar pada bab sebelumnya. Ada laba yang sebagian dibagikan sebagai dividen. Yang dibagikan sebagai dividen. Ada laba yang diinvestasikan kembali, namanya laba ditahan untuk kegiatan operasional perusahaan, untuk ekspansi, untuk kepentingan strategis perusahaan yang lainnya. Nah, katakanlah dari total net income yang diperoleh 5.000, yang dibagikan dividen itu hanya sebesar 2.000. 2.000 kali 40% itu 800.
Jadi perusahaan A ketika menerima pembayaran dividen dari perusahaan C selaku perusahaan asosiasi yang diinvestasikan, dia akan mencatat kas pada investasi saham. Jadi kasnya 800, investasi saham 800. Beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita mencatat kas pada pendapatan dividen, ya kreditnya. Ini tidak, kreditnya kita catat sebagai investasi. Jadi kesimpulannya, laba bersih itu kalau menggunakan equity method, kesimpulannya laba bersih itu akan meningkatkan nilai investasi perusahaan A pada perusahaan C, tapi penerimaan dividen itu akan mengurangi nilai investasi pada perusahaan C. Jadi, di sini jelas ya. Jadi kalau ada pengumuman laba meningkat, kalau ada penerimaan dividen dia turun 800. Dengan demikian, ketika dijual, berapa sih nilai buku? Nilai buku dari investasinya? Ya 100.000 ditambah 2.000, 102.000 kurangi 800. Sehingga nilai total investasi sahamnya adalah 101.200. Nah, ini berlaku ketika perusahaan menjual investasi sahamnya pada harga 105% dari harga awal, maka perusahaan akan memperoleh sebagai berikut. 100.000 dikali 105%. Maka perusahaan akan mencatatkan perolehan kas sebesar 105.000. Dikarenakan nilai investasinya bukan 100.000 tetapi 101.200 ya, dari tadi 100 tambah 2.000 kurangi 800, 101.200, maka laba atas penjualan investasi saham itu bukan 5.000 tetapi 105 kurangi 101.200, sehingga labanya hanya 3.800. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau kita menggunakan equity method? Bagaimana kalau pembelian sahamnya itu sebesar lebih besar dari 50%, 50 sampai 100%. Contohnya di sini. Total par value-nya, harga per lembar saham tetap $50. Jumlah saham yang dibeli oleh perusahaan A itu adalah 2.000 lembar, sama. Tetapi sekarang diasumsikan total saham yang dimiliki, yang diterbitkan, yang beredar bagi perusahaan C itu adalah 2.500 lembar. Jadi kalau perusahaan A membeli 2.000 lembar, itu setara dengan 80% jumlah saham yang beredar. Karena 80% itu lebih dari 50%, maka perusahaan A ketika mencatat dia menggunakan metode equity method plus consolidation. Tapi untuk akuntansi pengantar akuntansi kita tidak akan membahas. Ini adalah pembahasan pada advanced accounting atau akuntansi keuangan lanjutan. Materi yang terakhir adalah valuasi investasi. Ya, ini nanti sudah langsung kita bahas. Jadi ada kalanya perusahaan itu dia membeli saham tetapi saham tersebut meskipun belum dijual terjadi kenaikan dan penurunan harga. Karena saham tersebut harganya bisa kita cek di pasar modal. Bisa naik secara berkala. Tiap hari naik turun, bahkan tiap menit pun bisa naik turun. Asumsikan ini adalah trading securities atau surat berharga yang diperdagangkan. Jadi ada 3 kategori ya, ada trading securities, ada available for sale securities, ada held to maturity atau dipegang sampai jatuh tempo. Trading securities itu bisa untuk obligasi dan saham. Available for sale securities atau surat berharga yang siap untuk dijual itu juga untuk obligasi dan saham. Adapun surat berharga yang kategori dipegang sampai jatuh tempo atau held to maturity itu hanya untuk obligasi. Karena saham itu tidak memiliki jatuh tempo. Mari kita bahas di sini. Kita asumsikan yang trading securities dulu. Anggaplah perusahaan A itu membeli saham sebesar, ini membeli saham ya. Dia membeli saham sebesar, dia investasi saham sebesar 2.000 lembar. 2.000 lembar harga parnya adalah $50. Jadi ketika perusahaan membeli 2.000 kali 50 100.000. Ketika dia menjurnal, maka jurnalnya adalah investasi kas, investasi saham pada kas.
sebesar 100.000. Nah, katakanlah sekarang pada tanggal 31 Maret, ini belinya 31 Januari. Katakanlah 31 Maret, ketika perusahaan mau melakukan pembuatan laporan keuangan kuartal Q1 ya. Biasanya perusahaan membuat laporan keuangan interim sementara tiap kuartal. Biasanya untuk perbankan itu biasa buat laporan keuangan interim. Atau perusahaan lain-lain yang juga terdaftar di pasar modal itu membuat laporan keuangan interim. Q1 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember. Jadi ada 4 laporan interim. Nah, katakanlah ketika mau membuat laporan keuangan interim tanggal 31 Maret itu harga sahamnya itu tidak lagi 50, tetapi sudah naik menjadi 60. Dengan demikian berarti per lembarnya terlihat bahwasanya perusahaan ini memiliki keuntungan potensial sebesar $10 per lembar saham. Maka harus kita catat. Catatnya kita perusahaan A harus menjurnal sebagai berikut. Penyisihan penilaian valuation allowance, valuation allowance ya, penyisihan penilaian untuk investasi yang diperdagangkan sebesar 20.000 pada keuntungan yang belum direalisasi. Kenapa dikatakan belum direalisasi? Karena belum dijual. Karena ini masih dipegang oleh perusahaan. Jadi masih dipegang tapi mengalami naik turun saja di pasar modal. Kenaikan $10. $10 dikali 2.000 lembar berarti 20.000. 20.000 kita catat. Unrealized gain credit, valuation allowance for trading. Ini menambah nilai investasi kita. Jadi penyisian penilaian di posisi debit itu akan menambah nilai investasi. Jadi total nilai investasinya sekarang adalah 100 tambah 20 berarti 120.000. Nah, bagaimana kalau pada tanggal 30 Juni ketika perusahaan membuat laporan kuartal yang kedua, Q2, ternyata harga sahamnya yang dulu sudah direvaluasi menjadi 60 turun karena pandemi katakanlah. Turun menjadi $45. Maka harus dilakukan penyesuaian ulang. Dilakukan penyesuaiannya kita ngitung bukan dari 50 dan 15 ya, tapi kita ngitungnya dari 60 ke 45. Karena 50 sudah tidak kita gunakan. 50 ini sudah harga awal, yang kita pakai harga yang terakhir. 60 harga terakhir direvaluasi plus harga sekarang 45. Berarti 60 kurangi 45 itu setara dengan $15. Jadi anjlok $15. $15 dikali 2.000 itu sama dengan 30.000. Jadi kita harus mencatat unrealized loss 30.000 dan penyisihan penilaian untuk investasi yang diperdagangkan 30.000. Valuation allowance atau penyisihan penilaian kalau sampai kredit berarti dia mengurangi nilai investasi. Berarti sekarang nilai investasi saham perusahaan itu 100 tambah 20, 120 kurangi 30. Jadi sekarang nilai investasinya sebenarnya hanyalah 90.000. Makanya ketika katakanlah setelah tanggal 30 Juni, beberapa hari setelah itu kemudian dijual dan harganya katakanlah diasumsikan sama $45, maka kita akan buat jurnal sebagai berikut. Karena 45 ya, 45 rupiah, $45 ya, 45 ini dari $45 dikali 2.000, perusahaan akan mendapatkan kas 90.000. Kemudian valuation allowance ini 10.000. Dari mana 10.000? Ini kan kita sudah punya awalnya 20.000 sisi debit, kemudian sisi kredit 30.000. Berarti 30 kurangi 20 sisa 10.000 di posisi kredit. Valuation allowance penyisian penilaian ada di posisi kredit 10.000, ketika dijual harus kita debitkan. Karena di posisi kredit. Kalau memang netnya di posisi debit ya kita kreditkan, karena yang di posisi kredit 30 kurangi 20 berarti ada 10 di sini, kita kreditkan di sini 10.000. Sehingga debitnya adalah investasi ini, debit kita kreditkan 100.000 sehingga hasilnya balance. Dengan demikian perusahaan mengalami kerugian 10.000. Ini adalah contoh jurnal ketika kita melakukan penilaian kembali, revaluasi atas investasi yang diperdagangkan.
Pak, bagaimana kalau untuk yang AFS, available for sale? Sama, jurnalnya sama persis. Cuma bedanya, kalau untuk trading securities, unrealized loss dan unrealized gain ini akan dilaporkan pada laporan laba rugi. Sedangkan untuk available for sale, surat berharga yang siap untuk dijual, ketika ada keuntungan maupun kerugian yang belum direalisasi, itu harus dilaporkan pada laporan perubahan ekuitas. Jadi mungkin perubahannya seperti ini. Jadi ini kalau untuk contoh apa tadi yang trading ya. Jadi katakanlah kalau ada unrealized gain maka dilaporkan ini adalah laporan laba rugi. Maka ini ada pendapatan bunga, ada beban bunga segala macam, ada pendapatan ada keuntungan yang belum direalisasi atas investasi yang diperdagangkan 5.000, maka kita catat di sini. Ini berarti menambah unrealized gain itu menambah net income. Unrealized loss itu mengurangi net income. Ini untuk trading. Untuk yang AFS tidak jadi unrealized gain-nya tidak dilaporkan pada laporan laba rugi, tetapi dilaporkan pada langsung laporan perubahan ekuitas. Jadi contoh di sini ini untuk yang available for sale, ketika ada kenaikan harga maka berarti ada valuation allowance pada sisi kalau ada kenaikan harga, penyisian penilaian itu ada di posisi debit, yaitu menambah nilai investasi. Maka kita catat menambah nilai investasi 1.300. Nah, katakanlah awalnya 24.000 karena ada kenaikan harga saham sebesar 1.300. 1.300 tersebut menambah nilai investasi. Jadi total nilai investasinya adalah 25.300. Ini untuk penyisihan valuasi ya. Ini untuk bagaimana dengan unrealized gain? Jadi kalau untuk valuation allowance ini tidak ada beda, mau yang trading securities maupun AFS sama. Tapi unrealized gain-nya dan unrealized loss, kalau itu trading securities maka dilaporkan di laba rugi, tapi kalau itu available for sale securities maka dilaporkan di laporan perubahan ekuitas. Di sini kita tulis di sini unrealized gain karena ada unrealized gain, keuntungan yang belum direalisasi sebesar 1.300. Lihat ini adalah komponen ekuitas. Ada modal disetor berupa saham biasa dan premi saham, paid in capital, dan juga laba ditahan. Jadi setelah laba ditahan baru kita tulis keuntungan yang belum direalisasi. Keuntungan yang belum direalisasi ini adalah salah satu contoh dari yang kita sebut sebagai laba rugi komprehensif. Mungkin itu cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.